Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, Ibu Neni Rosmawarni Eskom Mkom, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi untuk memenuhi penugasan akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Proyek ini berjudul klasterisasi pelanggan mall berdasarkan umur dan pengeluaran bulanan menggunakan algoritma K-means. Proyek ini beranggotakan saya sendiri, Alia Dharma Dewi dengan NIM 024, Dea Radita Indayani dengan NIM 015, dan Najla Syifa Fahria dengan NIM 022. Untuk bagian awal akan disampaikan oleh Najla, silakan. Oke, pertama pada bagian pendahuluan. Jadi industri retail khususnya mall memiliki peran yang sangat penting dalam pendukung pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19. Gak hanya sebagai tempat jual beli, mall juga itu berkontribusi dalam distribusi barang, penciptaan lapangan kerja, serta pembentukan tren konsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya sendiri, kemajuan teknologi dan digitalisasi ini telah mengubah pola konsumsi. Banyak masyarakat kini lebih memilih berbelanja melalui e-commerce atau aplikasi digital. Perubahan ini menuntut pelaku industri retail untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap kompetitif. Namun di sisi lain, pengelola mall itu masih menghadapi tantangan dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Strategi yang digunakan cenderung bersifat umum dan belum belum mempertimbangkan perbedaan karakteristik pelanggan secara mendalam. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pemetaan yang jelas mengenai siapa saja yang pengunjung mall yang relevan berdasarkan datanya. Padahal pemahaman terhadap variabel seperti umur dan pengeluaran bulanan ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang preferensi dan daya beli pelanggan. Dengan memahami hal tersebut, pengelola mall bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran baik dari sisi promosi, program loyalitas maupun penempatan tenan. Melalui penelitian ini, kita menggunakan metode klasterisasi dengan algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan umur dan pengeluarannya. Hasil yang diperoleh harapannya dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi pengelola dalam menyusun strategi yang relevan bagi setiap segmen pengunjung. Boleh di next. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini kita membuat dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara mengelompokkan pelanggan mall berdasarkan umur dan pengeluaran bulanannya. Lalu seberapa efektifkah algoritma K-means dalam melakukan klasterisasi pelanggan berdasarkan dua variabel tersebut. Boleh dilanjut. Berikutnya ada tujuan. Di sini kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama menerapkan algoritma K-means clustering untuk melakukan klasterisasi pelanggan mall berdasarkan data umur dan pengeluaran bulanan. Lalu ada mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen yang memiliki karakteristik serupa berdasarkan hasil klasterisasi. Juga yang terakhir memberikan rekomendasi segmentasi pelanggan yang dapat digunakan oleh pengelola mall dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Boleh di next. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Di sini ada penelitian terdahulu yang pertama. Penulisnya ada Putra, Azahra, dan Erlanda pada tahun 2023 dengan judul klasterisasi pengunjung mall menggunakan algoritma K-means berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Metode yang digunakan itu metode K-means. Ada studi literatur dan analisis dataset serta metode Elbow. Hasilnya bisa dibaca dan link jurnalnya sudah tertera di sini. Boleh di next ke penelitian terdahulu nomor 2. Di sini ada penulisnya Pratama dan Syahrul pada tahun 2025 dengan judul penerapan teknik data mining clustering pengunjung mall menggunakan algoritma K-means dengan metodenya algoritma K-means clustering dengan hasil dan link jurnal ada ditampilkan di presentasi ini. Selanjutnya metode penelitian akan dibacakan oleh Dea Radita Indayani. Oke, untuk metode penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data berbasis algoritma K-means untuk melakukan klasterisasi pelanggan mall berdasarkan atribut usia dan pengeluaran bulanan.
Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan hasil analisis ke dalam aplikasi antarmuka menggunakan Streamlit untuk memberikan visualisasi yang interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna. Metode penelitian ini mencakup beberapa tahapan penting. Setiap tahapan dirancang berdasarkan pendekatan metodologi waterfall dan dapat dilihat di samping diagram waterfall-nya. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua ada studi literatur, selanjutnya ada pengumpulan data, pemrosesan, penentuan jumlah klaster, perancangan model K-means, clustering, evaluasi model dan interpretasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Dan ini untuk tahapan penelitiannya. Yang pertama ada identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan, yaitu kurangnya strategi personalisasi pemasaran karena tidak adanya segmentasi pelanggan di mall. Yang kedua ada studi literatur, dilakukan penelusuran terhadap teori-teori pendukung seperti algoritma K-means, metode Elbow, dan prinsip segmentasi pelanggan. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data pelanggan diperoleh dari pusat perbelanjaan dengan atribut nama, usia, pengeluaran bulanan, dan pemasukan bulanan. Yang keempat ada pra-pemrosesan data. Untuk seleksi atribut menggunakan usia dan pengeluaran bulanan saja. Dan untuk normalisasi, menyamakan skala antar atribut agar proses klasterisasi lebih akurat. Yang kelima ada penentuan jumlah klaster. Jumlah klaster ditentukan menggunakan metode Elbow, yaitu dengan memplot nilai within cluster sum of squares atau total jarak kuadrat antara titik dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 10 dan memilih titik tepuk sebagai jumlah klaster optimal. Yang keenam ada desain model menggunakan K-means clustering. Model klasterisasi dibangun menggunakan K-means dengan langkah-langkah. Yang pertama menentukan jumlah klaster atau K. Yang kedua ada inisialisasi centroid secara acak. Yang ketiga ada pengelompokan data berdasarkan jarak Euclidean ke centroid terdekat. Yang keempat ada update posisi centroid hingga konvergen. Yang ketujuh ada implementasi GUI. Dibuat aplikasi interaktif berbasis web menggunakan Streamlit untuk mempermudah eksplorasi hasil klasterisasi oleh pengguna non-teknis. Dan yang kedelapan ada evaluasi model dan interpretasi. Evaluasi hasil klasterisasi dilakukan dengan visualisasi scatter, plot, dan analisis karakteristik setiap klaster untuk menghasilkan rekomendasi bisnis. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Seluruh tahapan hasil dan analisis dicatat dan disusun dalam bentuk laporan tugas akhir. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dataset yang kami gunakan merupakan data pelanggan mall yang terdiri dari beberapa atribut utama, yaitu nama pelanggan, usia 17 sampai 50 tahun, pengeluaran bulanan, dan pemasukan bulanan. Data ini menggambarkan perilaku konsumsi individu berdasarkan profil demografis dan finansial mereka. Dan untuk link datasetnya bisa diakses di bawah. Untuk selanjutnya demonstrasi program akan disampaikan oleh Alia Nurmaladewi. Baik, pada bagian awal program kami mengimpor library seperti Pandas, Matplotlib, dan juga Scikit-learn untuk keperluan analisis. Lalu kami membaca file Excel menggunakan Pandas dan menampilkan 5 data teratas sebagai verifikasi awal kebenaran dataset. Selanjutnya kami hanya mengambil 2 fitur utama, yaitu usia dan pengeluaran bulanan, karena 2 variabel ini cukup mewakili gaya hidup pelanggan. Sebelum dilakukan klasterisasi, datanya dinormalisasi menggunakan standar scalar agar tidak terjadi bias akibat perbedaan skala antar fitur. Setelah dilakukan normalisasi data untuk menentukan jumlah klaster yang optimal, kami menggunakan metode Elbow. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa Elbow terjadi di K sama dengan 3, di mana titik berada di antara 2 dan 4. Maka kami tetapkan jumlah klaster yang paling optimal untuk dataset ini sebanyak 3. Berdasarkan hasil dari metode Elbow tadi, kami menerapkan algoritma K-means dengan 3 klaster.
Hasil klasterisasi ini kemudian ditambahkan ke data frame sebagai kolom baru bernama cluster. Kemudian dilakukan visualisasi menggunakan scatter plot. Dapat dilihat grafik ini menunjukkan hasil klasterisasi pelanggan berdasarkan usia dan pengeluaran bulan. Warna merah, hijau, dan biru menunjukkan kelompok pelanggan yang berbeda sesuai hasil dari algoritma K-means. Untuk titik biru diinterpretasikan sebagai klaster 2 yang berisi pelanggan dengan usia lebih tua dan pengeluaran bulanan rendah. Titik merah diinterpretasikan sebagai klaster 0 yang merupakan pelanggan dengan usia menengah dan pengeluaran bulanan sedang. Dan titik hijau diinterpretasikan sebagai klaster 1 yang didominasi oleh pelanggan usia muda dan memiliki pengeluaran bulanan tinggi. Kemudian di sini kami telah membangun antarmuka berbasis web menggunakan Streamlit. Bisa dibuka ya? Pada bagian awal, hanya terdapat fitur untuk mengunggah file dataset yang akan diklasterisasi. Setelah dataset dimasukkan, GUI akan secara otomatis memberikan 5 data awal. Kemudian di bawahnya terdapat metode elbow yang di bawahnya lagi terdapat fitur untuk memilih jumlah cluster yang diinginkan. Namun karena sebelumnya ada metode elbow, GUI secara otomatis akan memilih clusternya sendiri. Hasil dari klasterisasi akan secara otomatis divisualisasikan dan di bawahnya terdapat tabel hasil klasterisasi untuk seluruh data serta ringkasan jumlah pelanggan untuk setiap cluster, dan terakhir ada fitur untuk mengunduh hasil klasterisasi. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma K-means mampu mengelompokkan pelanggan mall berdasarkan 2 atribut utama, yaitu umur dan pengeluaran bulanan, ke dalam klaster yang memiliki karakteristik serupa. Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan menggunakan metode elbow yang menunjukkan bahwa 3 klaster merupakan pilihan paling efisien untuk data yang digunakan. Klaster yang terbentuk menunjukkan perbedaan karakteristik pelanggan secara signifikan, seperti kelompok pelanggan usia muda dengan pengeluaran tinggi, usia menengah dengan pengeluaran sedang, dan usia lebih tua dengan pengeluaran rendah. Informasi ini sangat berguna bagi pihak mall untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, integrasi hasil klasterisasi ke dalam aplikasi Streamlit memberikan visualisasi yang interaktif dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu pengelola dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Secara keseluruhan, pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas promosi, program loyalitas, serta penempatan tenan berdasarkan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.